Corona itu banyak ngisinya dengan online, sekarang sudah lebih membaik keadaan, safari dakwah dilakukan lagi. Dalam 1 minggu itu memang saya menyediakan waktu 2-3 hari. Rolling. Dah. Memang safari dakwah ini sudah saya lakukan bertahun-tahun yang lalu ya, dan sempat off ketika corona. Corona itu banyak ngisinya dengan online, sekarang sudah lebih membaik keadaan, safari dakwah dilakukan lagi. Dalam 1 minggu itu memang saya menyediakan waktu 2-3 hari untuk safari dakwah, di mana dalam setiap harinya ada 4 masjid, biasanya begitu. Berarti hari ini memang khusus Bekasi? Ya, hari ini memang khusus Bekasi. Biasanya di sebuah tempat tuh 2-3 hari. 2 hari ini memang khusus Bekasi. Nanti minggu depan kota yang lain lagi. Biasanya kami banyak di daerah seluruh Indonesia sebetulnya. Cuman akhir-akhir ini banyak di daerah timur ya, Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Nanti juga mau ke Papua begitu. Dan ini bukan hal yang baru setahun 2 tahun saya lakukan. Saya melakukan ini dari bertahun-tahun yang lalu dan saya selalu bahagia. Dakwah di televisi dan dakwah di lapangan itu berbeda. Dakwah di televisi menyenangkan, alhamdulillah, dan bisa dilihat oleh jutaan orang. Tapi kalau dakwah lapangan itu kita bisa langsung ketemu sama jemaah, itu rasanya berbeda ya ketika jemaah memeluk kita atau jemaah kita lihat wajahnya para jemaah gitu. Jadi saya pikir saya nggak bisa berhenti dalam dakwah ini karena saya memerlukan mereka, orang-orang yang soleh, supaya bisa mendapatkan doa dari mereka-mereka. Ustazah, kenapa hari ini memilih Bekasi gitu? Terus di 4 kan biasanya cuma 2, tapi ini kan 4 Iya. gitu benar-benar. Kalau safari dakwah memang 1 hari itu 4 titik. Kemarin puasa juga 4 titik. Jadi 4 titik itu mulai dari pagi, ya biasanya pagi itu setelah pagi, siang, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da isya, biasanya begitu. Kalau bulan Ramadan kemarin itu biasanya ba'da subuh. Setelah ba'da subuh nanti jam 9 pagi ceramah lagi, kemudian ceramah lagi siang, baru ceramah lagi sore menjelang buka puasa, malam kan tarawih seperti itu. Jadi saya bahagia sekali karena kalau dulu safari dakwah mungkin masih sendiri atau ditemani oleh suami terus gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya pesantren Maskan Hufat, Masya Allah, bahagia, bangga, seneng karena bisa didampingi sama teman-teman yang soleh-soleh. Dulu beliau-beliau ini belajar Al-Quran, sudah selesai hafalan Qurannya. Sebagian dari mereka ada yang jadi guru Quran, sebagian mereka ada yang berdakwah, dan sebelum ceramah biasanya ada yang berdakwah juga, membaca doa dan sebagainya. Jadi teman-teman pesantren ini, mereka ini kan orang-orang hebat ya, maksudnya orang-orang yang terpilih dari berbagai macam daerah di Indonesia, orang-orang yang luar biasa di daerahnya masing-masing. Kemudian ketika saya berada di dekat mereka ya bahagialah, sehingga dakwahnya bisa didampingi oleh teman-teman pesantren. Mungkin ada berapa orang datang? Ada 11-an orang lah. Semuanya nih para penghafal Quran ini. Itu apa ada perspektif soal aku bilang. Tapi kalau aku nggak mau nggak apa-apa ya, aku cuma baca. Kalau nggak tahu aku nggak akan komentar mbak. Iya. Jadi ada tragedi kan ruang kereta Kan di bawah kan. Jongkok di bawah. Terus Jurusan kalau sebelumnya banyak tewas gitu. Mungkin kan di sejarahnya tuh pembangunannya udah maksudnya udah banyak. nggak tahu. Mungkin dari sisi Islam gitu mandangnya kalau mistis sejarahnya seperti apa? Nggak tahu. Daripada salah ngomong mbak, mendingan nggak usah. Harus ngomong salah lagi deh. Nggak usah deh mbak, saya nggak tahu. Nggak tahu beritanya, nggak denger. Hah? Jadi kayak tanggapan dari sisi Islam gitu. Maafin ya, nggak dapat berita. Aku nggak tahu beritanya, maaf ya. Mendingan mbak makan aja tuh, udah dapat berita ini tadi. Dah itu aja udah. Safari dakwah aja. Itu kadang-kadang kayak gitu-gitu nggak tayang tuh. Sayang lah. Tapi kalau MNC baik, MNC tayang biasanya nih. Jadi gimana nih ya? Bener Nggak tahu aku, Mbak. Alam manusia itu gentayangan. Gentayangan segala macam nggak tahu aku. Dari sisi Islam itu percaya sama itu gitu-gitu atau ada ayatnya dari mana segala macam? Dikit ya. Tentu sebagai orang Islam, sebagai Muslim ini kita percaya dengan hal-hal yang gaib. Tapi ketika orang-orang sudah meninggal dunia, dia punya alam yang berbeda dengan kita yang berada di sini. Jadi
Mungkin segitu saja ya teman-teman sekalian. Apapun itu beritanya, saya terus terang saya nggak terlalu paham, nggak terlalu mengerti tentang beritanya. Apapun itu insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kalau kita berhati-hati secara ini ya, kita akan berhati-hati ketika berjalan atau keluar rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita minta perlindungan kepada Allah dan kita yakin kita ini manusia, makhluk yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusianya senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa banyak baca doa. Doanya banyaklah diajarkan dalam agama ini ya. Doanya misalnya apa doanya? Lupa tiba-tiba. Doa meminta perlindungan lah. Zikir pagi petang misalnya, itu juga menghindarkan diri kita dari berbagai macam kejahatan-kejahatan manusia maupun kejahatan-kejahatan sihir maupun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jadi bagi saya apapun itu, ada berita-berita apapun itu membuat kita waspada, berhati-hati, dan kemudian kita banyak baca doa karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan dengan doa-doa atau zikir-zikir yang kita ucapkan. Jadi manusia-manusia jangan takut tapi berhati-hati. Ada tempat mistis yang berhubungan sama untuk Islam sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada memang tempat-tempat tertentu yang disukai oleh para jin ya. Oleh karena itu ketika kita mendatangi satu tempat, kita boleh doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita boleh baca doa-doa itu, atau kita boleh baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Semoga Allah melindungi kita dari gangguan-gangguan dari golongan jin maupun manusia, karena syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebagai seorang muslim kita percaya bahwa ada jin dan sebagainya, tapi insya Allah kita akan baik-baik saja kalau kita membentengi diri kita dengan zikir-zikir, dan kita tidak perlu masuk-masuk ke tempat-tempat yang memang sekiranya itu membahayakan diri kita. Datang aja ke masjid untuk ngaji dan sebagainya, dan insya Allah kita baik-baik saja kalau kita lagi-lagi senantiasa membentengi diri kita dengan zikir itulah, dengan doa-doa. Nggak tahu aku Mbak. Ada kejadian tapi saya jadi tempat rekreasi sendiri dan kami gitu melihat teman-teman sekalian, bagi kita ya muslim ini beraktivitas seperti biasa saja, tidak kalau kita dengar ada satu tempat begini begitu ya mungkin kita datang ke satu tempat secara tidak sengaja ya baca-baca doa saja. Kalaupun nanti biasanya tempat ini akan sering terjadi kecelakaan, biasanya tempat ini akan sering terjadi itu ya, kita hati-hati gitu, waspada. Biasanya kan banyak ya kejadian-kejadian yang kalau di tikungan ini biasanya banyak kecelakaan karena ada ini karena ada itu ya, mungkin karena apa, karena memang itu tikungan yang tajam atau tempat itu memang apa ya, kalau secara manusia ini ada sesuatu yang membahayakan gitu. Jadi berhati-hati, tapi tetap kalau ada tidak ada kepentingan tertentu. Kadang-kadang orang-orang iseng ya datang-datang, nggak ada kepentingan tertentu untuk ngejar ini ngejar itu ya, nggak perlu. Tapi saya pikir sebuah tempat insya Allah akan baik-baik saja selama di dalamnya orang-orang berzikir, orang-orang mengaji, dan tempat itu dibersihkan, tempat itu terang benderang, insya Allah akan baik-baik saja. Jadi nggak usah takut apa-apa, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ya. Makasih. Terima kasih. Oke, maaf.